Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya sehat ya. Alhamdulillah, selama sepekan kemarin anak-anak sudah menghadapi PTS. Nah, sekarang tiba saatnya kita belajar kembali tema 7, kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Pembelajaran 1. Marilah sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, marilah kita ulang kembali menghafalkan surat Al-Buruj. Sekarang kita akan menghafalkan Al-Buruj ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidi wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud. Shadaqallahul azim. Anak-anak, silakan yang belum mengirimkan setoran hafalan Al-Buruj, segera ya anak-anak dihafalkan dan dikirimkan ke WA Buranum atau ke Classroom. Baik anak-anak, silakan disiapkan bukunya ya. Tema 7, kebersamaan. 2G. Pekan ini kita akan mempelajari subtema 1, kebersamaan di rumah. Nah, tentunya di rumah kita hidup bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain. Ada ayah, ibu, adik, kakak, dan anggota keluarga yang lain. Kita semua harus saling menyayangi. Pembelajaran 1, silakan dibuka halaman 3. Kebersamaan harus dijaga ketika kita berada di rumah. Jika ada kesulitan, maka kita harus membantu. Jika ada permasalahan, maka kita harus berdiskusi untuk menyelesaikannya. Nah, perhatikan gambar di sini. Apa yang sedang dilakukan ayah? Ayah sedang memperbaiki pipa air yang bocor. Kemudian ibu membantu membawakan baskom dan anak-anak membantu memegang tangga yang dinaiki oleh ayah. Ya, jadi mereka sekeluarga bergotong royong, bekerja sama, membetulkan pipa air yang rusak. Nah, bacaan di bawahnya, silakan anak-anak bisa membaca sendiri ya. Kebersamaan dalam keluarga Ino. Setelah anak-anak membaca bacaan tersebut, silakan anak-anak bisa menjawab pertanyaan di bawahnya. Nanti anak-anak bisa mengerjakan ini sendiri ya, secara mandiri. Kemudian di halaman 5 ini ada sebuah dongeng, judulnya Kebersamaan Burung Merpati. Nah, nanti anak-anak bisa membaca sendiri dongeng ini, tentunya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Halaman 6. Setelah anak-anak membaca dongeng tersebut, silakan menjawab soal-soal di bawahnya. Nah, sekarang yang ingin Buranum jelaskan adalah halaman 7.
Saat ayah Ino bercerita, Ibu Ino menghidangkan roti. Ibu Ino telah memotong roti tersebut. Apa bentuk roti sebelum dipotong Ibu Ino? Nah, ini bentuknya apa anak-anak? Bentuknya adalah segi 4, ya. Apa bentuk roti setelah Ibu Ino memotongnya? Memotongnya menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, Ibu Ino memotong segi 4 ini menjadi 2 sama besar seperti ini. Sehingga bentuknya masing-masing menjadi bentuk segi 3. Perhatikan kembali roti yang dipotong Ibu Ino. 1 roti, kemudian dibagi menjadi 2 bagian roti sama besar. Maka 1 bagian roti dari 2 bagian roti. Ini ditulis setengah atau 1/2. Atau jika ditulis angkanya seperti ini, 1/2. Nah, sekarang halaman 8. Silakan anak-anak lihat. Arsirlah atau berilah warna 1/2 bagian dari gambar bangun datar berikut ini. Nah, ini sudah Buranum beri contoh seperti ini ya. Nah, jadi namanya diarsir seperti ini anak-anak ya. Memberi garis miring-miring seperti ini. Arahnya boleh ke kanan atau ke kiri. Pada setiap bentuk bangun, kalian bagi 2 menjadi 2 bagian yang sama besar. Buranum beri contoh ya. Bangun yang pertama, bidang yang pertama seperti ini namanya segi 6. Kalian boleh membaginya ke bawah seperti contoh Buranum ini, atau boleh ke samping mendatar begini juga bisa. Atau bisa juga secara diagonal atau miring. Nah, yang penting dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Setelah itu, 1 bagiannya diarsir. Yang satunya lagi dibiarkan saja. Nah, selain diarsir, anak-anak boleh juga memberi warna seperti ini, contohnya trapesium. Ya, boleh memberi warna salah satu bagiannya. Oke, sekarang yang kedua ini anak-anak ya, ini namanya persegi panjang. Kalian boleh membagi 2 sama besar seperti ini, atau boleh juga dengan arah mendatar. Kemudian yang ketiga, trapesium. Kalau ini membaginya harus seperti ini supaya kedua bagiannya sama besar. Jadi arahnya harus seperti ini. Bangun yang keempat, ini juga harus dibagi secara mendatar seperti ini. Supaya bagian yang atas dengan yang bawah ini sama besarnya. Kemudian segitiga membaginya seperti ini. Dan ini jajar genjang. Kalian bisa membagi seperti ini atau kebalikannya dari arah yang sini ke sini juga bisa. Atau dari atas ke bawah pas tengah-tengahnya ini bisa. Atau dari samping kiri ke samping kanan itu juga bisa. Baik anak-anak, silakan ditiru ya di bukunya masing-masing. Kalau sudah, kita akan kerjakan soal di bawahnya. Berilah tanda centang untuk gambar yang menunjukkan 2 bagian sama besar. Berilah tanda silang untuk gambar yang menunjukkan 2 bagian tidak sama besar. Gambar yang pertama, bagaimana anak-anak? Apakah kedua bagian ini sama besar?
Tidak ya, berarti kita silang. Kemudian yang kedua, jeruk. Nah, ini bagaimana bagiannya? Kedua bagian ini sama besar, berarti centang. Yang ketiga, bagaimana? Kedua bagian ini tidak sama besar, berarti silang. Yang keempat, bagaimana bagiannya? Kedua bagian ini sama besar, berarti centang. Yang kelima, apel. Kedua bagiannya sama besar, berarti centang. Dan yang terakhir, kedua bagiannya tidak sama besar, berarti silang. Oke, seperti ini ya anak-anak. Kita lanjutkan halaman 9. Ketika berkumpul, Ino diajari ayah bermain musik sederhana. Mereka bermusik dengan menggunakan benda-benda yang ada. Misalnya memukul gelas dengan pensil. Nah, anak-anak bisa mengamati, ini adalah iringan musik sederhana menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya, meja dipukul, bunyinya duk duk duk, ya. Atau buku yang dipukul menggunakan pensil, duk duk duk. Bisa juga gelas yang dipukul menggunakan pensil, atau pensil dengan pensil saling dipukulkan juga bisa. Dan ini contohnya peluit, ya, kita meniup peluit, bunyinya prit prit prit. Nah, ini adalah contoh-contoh iringan musik sederhana menggunakan alat-alat atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Halaman 10. Alat musik bila dimainkan menghasilkan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini bukan so tapi sol ya anak-anak ya, tambah L di sini ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sementara itu, benda yang bukan alat musik tidak menghasilkan nada. Musik pada benda hanya memiliki warna suara. Nah, kalau alat musik itu mempunyai nada. Nadanya ini anak-anak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nada. Nah, tapi kalau benda yang bukan alat musik tidak mempunyai nada seperti ini. Benda yang bukan alat musik hanya memiliki warna suara. Mengeluarkan suara tapi tidak mempunyai nada seperti ini. Nah, anak-anak harus ingat sekarang, keras dan lembutnya bunyi disebut dinamik. Ini diingat-ingat ya. Keras dan lembutnya bunyi disebut dinamik. Nah, sekarang bawahnya anak-anak bisa mempraktikkan menyanyi lagu Lihat Kebunku dengan diiringi alat musik yang dengan diiringi oleh benda-benda yang ada di sekitar anak-anak. Boleh meja, boleh buku, boleh gelas, boleh pensil, dan lain sebagainya. Nanti anak-anak bisa mempraktikkan sendiri di rumah. Baik anak-anak, kiranya pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Buranum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.